Gak usah terlalu dibahas bang, ntar kamu disamperin polisi collab lagi. Oh iya anjir, anjing gue sampai lupa. Gue pengen ngomong itu, sumpah kemarin banyak banyak banget yang ini tertrigger anjir dari live kemarin. gue baru baca juga tuh tadi sore pak. Kata gue buset nih rame amat, ada apa nih? Gue kalau sesi komen udah rame gue kayak waduh kenapa nih gitu. Ada apa nih? Gue ngapain ya? Gue tuh mikir gue ngapain ya anjing. Ini nih. Maksudnya gue kan emang selalu bacain komen. Cuman gue kaget aja perasaan base normalnya nggak serame ini dah. Anjing 141 komen. Aduh. Isinya baik yang berteori panjang-panjang anjir. Ini apa nih? Salah. Aduh, ini banyak banget anjir. Long text. Tiba observasi dulu, makanya gak sesuai itu ngajak orang, kecuali gue udah betul-betul. Setuju sih sama Haliza sih. Schedule buat kayak Mas Dean, ada namanya buat schedule kayak Mas Dean kalau mau ajak aja sambil nyari tanggal waktu. Emang Bang Ayah susah kalau dia nyaman. Oke. Sampai TikTok masa sih? Sebutin dulu bagaimana. Abisnya pada serius-serius. Iya, makasih ya Haliza ya. Oh ini gue udah baca nih Rifki. Cuma ini Rifki juga panjang banget anjir. Dan ya gue udah baca. Kayak orang-orang emang pada punya ininya masing-masing ya. Mereka welcome. Gue udah baca sumpah. Tapi di sini si Rifki nih agak kurang setuju dia sama komen-komen orang yang nyuruh gue collab segala macam gitu. Intinya tuh dia kayak bilang orang-orang pada terlalu judgmental gitu kan. Dan pada sotoy gitu. Kayak gitu. Harus juga every individual different unique dan orang. Ini W Rifki moment sih. I mean dia masih sekolah anjir. Iya waktu itu Rifki juga sempat komen soal pakar-pakar, dia ngetik panjang juga tapi dia ngerti anjir, maksudnya apa yang gua rasain tuh dia ngerti anjir. Ya mungkin dia emang udah penonton lama juga kali ya. Tapi ya gue di sini bukannya maksudnya jangan dipelintir kalau gue nggak menerima kritik. Gue orang yang sangat menerima kritik gitu ya. Justru gue jadi mempertanyakan diri gue sendiri juga gitu kalau misalkan banyak yang memberikan kritik ya. Tapi ketika kritiknya itu ya namanya kritik kan bisa diterima bisa enggak kan. I mean ya lu terserah mau kritik gue, tapi gue juga punya hak untuk tidak setuju dong gitu kan dengan kritik-kritik yang masuk gitu. Kalau emang gue ngerasa gue benar dan tidak salah ya udah
gitu. Saya banyak yang kayak gini, bilang kayak, Bang Al, kayaknya udah saatnya lu ngajak collab teman-teman lu, jangan maunya diajak doang dong. Tapi walaupun mereka pasti kadang mikir, kenapa sih Al nggak pernah ngajak collab gitu. Mereka jadi mungkin kadang mikir gimana gitu, apalagi banyak collab itu cewek, jadi jangan terus jadi cowok pasif, maunya dikejar mulu tapi nggak mau ngejar. Ya I mean oke, kalau misalkan dia mau ngasih saran kayak gitu juga ya nggak apa-apa, tapi ya gue juga bisa bilang gue punya alasan sendiri kenapa gue nggak ngajak collab gitu loh. Gitu. Jadi kayak it's okay, tapi ya udah, gue punya alasan sendiri juga kenapa gue nggak mau ngajak collab. Bukannya nggak mau juga sih, belum bisa ngajak collab gitu. Tapi kalau kayak misalkan ini orang-orang pada udah saatnya bang lu berubah, udah saatnya bang lu berubah, udah saatnya lu keluar zona nyaman. Ya maksud gue gimana ya? Gini guys, gue tuh nggak mau berteman itu jadi kayak, misalkan gue collab sama seseorang jadi kayak transaksional gitu loh. Kayak misalkan dia ngajak gue collab, otomatis suatu saat nanti gue harus ngajak lo collab juga ya gitu loh. Maksudnya gue pengen berteman tuh ya udah kita berteman, di luar perkolepan pun kita tetap berteman gitu, tetap ya udah aja gitu, santai aja. Kalau misalkan suatu saat lu punya collab, lu pengen punya maksudnya punya game atau punya apa rencana buat collab sama gue, ya gue gas aja gitu. Tapi dengan gue ngomong nanti gue ajak collab juga ya, nanti next gue deh yang ngajak gitu. Bukan berarti kayak dalam waktu dekat gitu loh. I mean kalau misalkan ada suatu momen yang pas, misalkan ada suatu momen yang pas, kayak ada game yang pas atau ada konten yang pas nih untuk ngajak dia, gue bakal ngajak dia gitu loh. Gitu loh. Gue nggak mau kayak dengan dia ngajak collab, gue jadi punya beban kayak, aduh, gue nanti harus ngajak dia collab juga nih. Kayak jadi gue punya utang gitu loh. Gue gak mau kayak gitu. Kayak misalkan misalkan gue ngajak dia collab, terus dia, kok dia gak ngajak gue collab sih anjir, dia teman gue bukan sih. Gue gak akan pernah mikir kayak gitu kalau gue ya. Tapi itu lebih kayak etika gak sih bang? Soalnya mereka kan udah ngajak lu main nih, ntar semisal ada game bagus bisa lu ajak juga. Nah ini dia yang orang gak lihat dari POV gue ya. Ini yang orang nggak lihat dari POV gue nih ya. Gue sama sekali tidak menyalahkan teman-teman gue. Misalkan kita ambil contoh, misalkan nih ya, misalkan ada game baru rilis kayak kemarin Fears to Fathom yang bisa main berdua. Nah itu game baru rilis ya kan. Gue juga baru tahu kan, oh ada game bisa ajak orang nih gitu. Nah pasti orang-orang mikir kayak, Bang Al ajak ini dong, Bang Al ajak ini dong, Bang Al ajak ini dong. Ya gue mau guys, gue mau banget. Temen gue kan ya ada beberapa kan yang bisa diajak gitu. Gue pengen banget, tapi sering kali kejadiannya teman-teman gue yang reach out gue duluan gitu loh. Nah itu dia. Thank you ya Mu ya. Temen gue beberapa tuh pada ngajak duluan. Kayak ada misalkan yang ini ngajak duluan, yang ini ngajak duluan gitu loh. Jadi ya udah, ya akhirnya gue nggak punya kesempatan buat ngajak dong. Akhirnya gue jadi kayak, oh ya udah ayo gitu. Sedangkan gue orangnya tipikalnya yang kalau ada misalkan ada game baru rilis, gue mainnya entar-entaran guys. Gue mainnya entar-entaran. Gue pengen ngajak orang tapi entar dulu gitu, karena gue pengen main yang ini dulu nih, pengen ini dulu gitu, ya kan? Sedangkan mungkin teman-teman gue pengennya mainnya tuh ketika itu baru rilis atau pengennya cepet, ya kan? Jadi ya udah, akhirnya gue belum sempet ngajak yang lain, gue udah diajak duluan. Ya udah, ya gue gas gitu loh. Makanya gue kayak susah kadang tuh ngajak tuh udah keduluan diajak gue.
Nah, itu satu. Yang kedua, gue bingung mau ngajak. Gue tuh contoh deh, gue sama Shannon tuh udah DM-an, kita pengen collab beberapa kali, kayak collab yuk main ini, main apa ya gitu. Ya udah nanti cari dulu dah. Akhirnya bingung. Itu karena bener-bener bingung. Gue kayak, aduh, game collab gue udah mainin gitu semuanya yang seru-seru. Kayak, tapi kalau kayak game-game party gitu sebenarnya banyak. Cuman kayak udah banyak yang gue mainin juga kan. Dan biasanya kalau misalkan ada game-game baru, udah ada kayak misalkan sama ini sama squad kocak nih. Nah, kita sama squad kocak tuh juga udah ada kayak lihat-lihat ada game-game bagus nih, kayak mau dimainin. Iya gitu. Cuman kadang tuh game-game baru tuh udah ada yang mau dimainin sama siapa gitu loh. Dan kadang ada yang gue kayak kurang suka aja gitu gamenya. Kalau gue kurang suka ya gue agak males juga gitu. Kayak gue pengennya game yang seru nih, gue ajak dia gitu loh. Cuman aduh susah dah. Kalian ngerti gak sih? Nggak segampang itu guys ngajak orang collab tuh kalau gue ya. Dan gue bingung, jujur gue bingung banget kadang ngajak orang collab tuh mau main apa gitu. Gamenya tuh nggak semuanya menarik gitu loh buat gua. Misalkan ada contoh game-game yang menarik tuh kayak game monyet-monyetan kemarin. Nah itu. Terus ada Pik, Repo, terus apa lagi ya? Virtua Fighter sama Maisa. Itu seru tuh game-game kayak gitu kan, kayak sekali main bisa tamat gitu loh, yang nggak terus-terusan berlanjut panjang. Karena nanti takutnya agak susah nyari jadwalnya segala macam gitu loh. Gitu guys. Bukannya gue nggak mau ngajak collab atau maunya diajak terus. Kadang gue mau ngajak, udah diajak duluan. Kadang gue mau ngajak, tapi gue bingung mau ngapain. Dan kadang gue juga nggak ada waktunya. Nah, sedangkan itu gue juga banyak kerjaan yang gue sendiri. Kayak misalkan gue tuh banyak yang live sendiri guys. Gue tuh nggak tiap hari collab juga. Gue bukan streamer yang tiap hari collab atau segala macem. Gue tuh collab kayak ada saat-saatnya. Gue banyak namatin game story. Gue live gambar. Gue live apa ya? Banyak dah anjir. Gue game story juga nggak cuman satu, gue mainin 3 sekaligus. Gitu kan, maksudnya gue kemarin juga udah bilang, Ton, kayaknya ini udah kebanyakan collab, gue pengen main game solo dulu nih. Ya gue juga ngomong kayak gitu kan. Anjir, makanya gue juga nggak, kerjaan gue nggak cuman streaming doang gitu. Iya, gue juga kayak sama Tante Giska tuh bercanda kayak gitu. Gue nggak tahu, gue berubah dah lu. Jadi Power Ranger atau gua ya. Gitu maksudnya. Sampai ada yang bilang katanya apa ya? Gua kuper lah, gua terlalu bodoh amatan lah sama streaming gua, nggak peduli perkolepan. Ya udah nggak apa-apa sih, lu mau ngomong kayak gimana juga terserah, tapi gue juga bisa bisa membela diri gue sendiri. Gue nggak kayak gitu. Nah, tapi lu sendiri emang bodo amatan bang, karena dari stream lu selama ini begitu-begitu aja, masih zona zaman mulu. Coba kali-kali introspeksi diri.
Ya emang gue begini. Lu belakangan sering collab bisa aja banyak penonton baru. Kayaknya sih gitu ya. Ya emang lu liat streaming gue dari dulu juga gimana sih? Gue dari awal streaming juga banyak main game story. Perasaan emang begini-begini aja anjir. Kalau misalkan lu pengen lihat streamer yang banyak collab ya jangan lihat gua. Maksudnya gua nggak bisa, gua nggak mau ngikutin kemauan kalian semua. Ada saatnya gua ikutin, tapi ada saatnya gue pengen yang dari guanya sendiri gitu loh. Pusing banget gua. Emang kalau makanya kadang gue tuh kayak banyak penonton baru gue takut anjing. Gue kayak aduh banyak penonton baru nih, gue kudu behave nih. Gue gak bisa jadi diri gue sendiri anjing. Kayak terlalu banyak mata memandang gitu, kayak banyak demand, semakin banyak orang semakin banyak demand yang harus dipenuhi gitu kan. Ntar kalau misalkan gue kayak gini nggak sesuai, kecewa ya udah salah lu sendiri sebenarnya kalau kecewa ya. Jadi lu nggak mau ada penonton baru dan stuck di sini aja kah? Ada porsinya masing-masing. Ada porsinya ketika gua collab, ada porsinya ketika gua lagi mau sendiri juga ada gitu. Bukan berarti gua bodoh amat juga anjir. Setiap orang punya zona nyaman masing-masing dan juga punya jalan keluar masing-masing. Nah, jalan keluarnya bukan cuma collab, bisa aja game solo banyak. Bener. Dan gua sama Tante Giska kayak di telepon kemarin tuh emang bercandaan kita kayak begitu, cuman kayaknya orang banyak yang kayak anjir nih Bang Al banyak yang nganggep itu serius gitu loh. Anjir nih Bang Al inian banget. Ya, Bro. Kagak bisa tuh voice note lo. Gue yang seriusin cuy. Welcome to Kikiman. Gak sama Tante Giska emang bercandanya begitu. Ya kayaknya rage bait gue terlalu kelihatan kayak real kah acting gue. Ya kan. Welcome to Kikiman. Jadi ingat lu ngomong gue nggak mau penonton gue serame kayak zaman Covid, saya susah ngaturnya. Iya makanya gue udah sering bilang ya gue nggak mau serame itu anjir. Kecuali kalau serame itu tapi pada kayak lagi main game story gitu, kayak pada chill aja, pada nongkrong aja ngobrol-ngobrol santai. Oke lah gue. Kayak pada sefrekuensi semua lah. Oke gue. Cuman kalau terlalu nyampur gue kadang terlalu banyak pusing juga gue anjir. Tapi komenan begitu diambil baiknya juga bang. Iya makanya kan gue bilang. Cuman kalau maksud gue kalau sampai ngatur gue nggak suka loh. Maksudnya ya gue ngerti mereka punya saran yang baik makanya gue terima kan. Tapi kalau sampai ngatur bang ini udah saatnya segala macam. Enggak saatnya kok. Gitu. Enggak kok anjir, gue sama temen-temen gue masih baik-baik aja. Dan gue juga main game juga maksudnya ya emang nonton nggak serame itu sih, tapi I mean gue sama-sama enjoy sama yang nonton ah. Ya makanya nih gue sekarang main KH kan. Gitu. Ada.
Lu nggak sampai ke yang lu ajak bicara doang bang, sampai yang cuma dengar memperhatikan juga kena genjutsu rage bait. Itulah definisi RP sejati wade. Anjir, gua harus mengurang-kurangi kayaknya ya. Ya makanya kan ada penonton gue tuh ada pasarnya masing-masing loh. Maksudnya gue tahu, gue jujur, gue tahu banget ton masalah penonton, gue paham banget masalah jumlah views. Masalah jumlah views gue paham banget. Gue kalau collab memang viewsnya jauh lebih banyak, kayak bisa ribuan. Kadang kalau gue main game story cuman 600, 700, bahkan 500 gitu. Welcome to Kikiman. Betul. Fajar welcome. Gue juga paham banget. Cuman kan nggak, gue juga bakal, maksudnya gue juga bakal ada saatnya gue pengen nongkrong sama penonton-penonton yang emang suka game story, yang emang suka gue chill gitu kan. Jadi ada porsinya masing-masing. Gitu. Jadi kalau dibilang gua nggak mau ngajak collab, gua mau. Cuman gua nggak nemu ngapainnya, main apanya, gamenya gua nggak nemu. Dan seandainya nemu, kadang udah keduluan, udah diajak duluan, akhirnya kayak ya udah bingung lagi gue, anjir mau ngapain ya gue collab ya, gitu loh. Sering kayak gitu, gue sering banget. Marah-marah di komen ada menikmat cerita Star Wars dari Gunung nggak tahu sih ya. Tapi mungkin ada dari beberapa penonton yang emang kesel karena gue streaming gue kayak begitu-begitu aja. Gue kayak ngelihat views gue mungkin turun kali ya, karena main game story mulu, karena live sendiri mulu segala macem. Lu emang jarang ngajak orang collab atau ngajak party, tapi ketika lu diajak collab atau party serasa lu jadi panitianya bang. Nggak juga sih, tergantung sama siapanya gua. Tapi lu bisa bedain nggak bang, mana penonton ngikut gimmick dan beneran kena rage bait? Kadang susah bedain juga sih. Gitu. Makanya gue bingung banget di sini pada marah-marah anjir. Nggak marah-marah sih, ngasih saran, tapi kayak ngatur banget. Coba kali-kali introspeksi. Gue di introspeksi anjir. Semangat banget gue mau, soalnya gue pasar cenah meren jadi enjoy aja. Iya. Kayak kemarin gue juga terakhir kan collab bikin lagu sama Kaira. Itu emang ada ininya loh, kayak gue pengen ngajak collab deh. Ngapain ya? Bikin lagu kali ya gitu kan. Kayak maksudnya ada yang gue tahu gue mau ngapain nih collabnya gitu loh. Welcome to Kikiman. Bukan berarti gue nggak mau diajak. Minimal kalau mau ngatur itu namanya Bang Blizzard, Surya, Adit, nah itu boleh ngatur. Ya itu bisa lah kalau diiniin, bang jebret bang besok collab sama ini bisa nggak? Ya udah langsung gue kayak ya udah nanti gue tanya dulu ya bisa apa enggak ya gitu. Ya boleh jebret ya kan. Kalau misalkan nggak bisa ya udah mau gimana, kan lihat orangnya dulu bisa apa enggak gitu.
ya kan? Ya gitu, at least gue ngajak ya kan. Kali ini Fru was right sih. Gitu guys. Oh, sampai ada yang mempermasalahkan gue nggak bisa, gue ngobrol nggak bisa gara-gara gue nggak bisa ngobrol tatap mata langsung. Anjing itu kata-kata Tante Gisel bener-bener dianggap serius sama dia anjing. Welcome to Kikiman. Anjir itu sampai itu dipermasalahkan loh anjir. I mean, gua kalau misalkan nih temen gue di samping, kadang gue kalau ngobrol tuh kayak agak kurang nyamannya kalau misalkan kita lagi ngapain terus gue agak sini ya sesekali gitu ya. Maksudnya bro, gue perlukah menjelaskan ini anjir? Perlukah hal seperti ini dijelaskan gitu? Kalau misalkan temen gue di depan nih, ya gue ngobrol lihat mukanya anjir. Cuman kalau di samping gue kayak ya sesekali gitu. Maksudnya should I? Amin lu sendiri yang bilang. Iya gue memang bilang gue nggak bisa natap mata langsung. Tapi kalau di samping gitu loh. Gue kalau ngobrol sama teman gue di depan gue, ya gue sekali gue tatap anjir. Maksudnya ya di depan karena muka gue ke depan. Kalau begini kan gue kayak kudu nengok dulu gitu. Makanya. Dan gue nggak nyaman aja kalau misalkan terlalu dekat gini. Gue gini kayak muka gue terlalu deket ya gue nggak nyaman gitu loh. Makanya gue kadang kayak agak mundur begini baru gue ngomong gitu. Gue ngerasa nggak nyaman aja. Masa harus di mana sih? Tuh ngerti loh. Bang, YouTube-nya light mode. Nggak enak ya, Ge, Silo. Gitu, masa kayak harus gue jelasin sih? Sama lagi banget tuh progres Kingdom Hearts. Gue dengan collab-collab. Diomelin sama Momin, jir. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Vendo07 di sini dan yap, rasa-rasanya gue udah lama banget nih nggak bikin opening ataupun outro pakai suara gue dan kali ini ya gue pengen ikut ngomong aja seperti halnya Fru yang biasanya tuh dia kalau ngecengin Al soal brengsek tuh paling depan. Tapi dia kalau soal bela Al tentang penonton yang kayak gini juga paling depan juga dia. Respect banget gue, makanya Fru was right gitu. Ya itu tadi ya Ton ya, seperti yang dibilang Bang Al. Sedikit nih gue clipper, gue udah hampir 3 tahun lebih ngeklip Bang Al ya. Menurut gue itu tadi, kenapa Bang Al makin lama makin sering ngefilter viewers tuh karena hal-hal kayak gini itu. Gue ngeliat hal ini gue jadi keinget waktu zaman Bang Al dan squad kocak tuh main pick. Yang dimana Bang Al nge-review temen-temennya, ngejalin temen-temennya terus sering jatuh. Dan sebenarnya emang susah juga kan gamenya kan. Nah di situ langsung banyak tuh bertebaran polisi-polisi kolab, polisi-polisi jangan jail mulu, jangan iseng mulu segala macem. Dan dari situ ya sebenarnya Bang Al sama temen-temennya is oke aja, Bang Al dan enjoy. Dan kami penonton yang udah ngerti Bang Al emang stay itu ya enjoy gitu loh. Dan itu alasan kami yang penonton lama tuh menonton sampai saat ini gitu. Karena kita let it flow, ngikutin Bang Al enjoy streaming, kita enjoy nonton gitu. Jadi enak gitu. Nah di collab ini, di polisi collab ini pun kayak gitu. Bang Al tuh ya emang kita nggak bisa ngebunuh ideologi streamer kita kan, nggak bisa ngebunuh. Dari dulu emang Bang Al tuh kalau nggak diajak dia emang sungkan atau gimana, segan dan atau gimana, ya itu yang wajar gitu. Dan kalau dia ajak collab ya enjoynya seru-seru aja, seru banget gitu.
Dan sebenarnya kalau diperhatiin, Bang Al sebenarnya lebih sering memperhatikan penontonnya sih kalau kata gue. Main game lebih sering intens sama penonton lebih deket. Bahkan kalau misal collab, lu nggak bisa ngobrol sama Bang Al. Bang Al tuh fokus sama lawan bicaranya. Bahkan sampai ngomong nggak ada yang nggak bisa tatap mata. Menurut gue itu bahkan di komen klip gue sebelumnya ada tuh yang ngebahas gue diemin aja. Dan nggak bisa kayak gitu. Kita let it flow nonton streamnya Bang Al karena emang ya enjoy aja gitu loh. Lu pulang kerja nyari hiburan, nonton bisa sambil ngobrol sama streamnya. Ketika collab ya collab, ketika ya enggak ya udah. Ya enggak sih? Tapi ya udah itu aja ya. Semoga hal kayak gini jangan ada lagi karena semakin Bang Al disuruh ini itu, nggak bakal dilakuin. Lu makin nyuruh makin enggak. Ya itu tadi, apalagi sama Tante Giska kemarin. Itu Bang Al sama Tante itu emang like Tante sama keponakannya. Gue udah berapa kali ngeklip mereka ribut. Lu cari dah sebelum-sebelumnya. Ya emang kayak gitu interaksinya. Crash Beat. Ada yang Crash Beat itu lucu banget. Gue juga baru tahu tadi bakal ngeliat kolom komentarnya kok kayak gini gitu. Jadi ya itu aja lah ya, kurang lebih dari gue yang udah ngeklip Bang Al sekitar 3 tahun lebih ya. Gue bisa bertahan karena gue udah paham banget mau viewers Bang Al 500, mau viewers Bang Al 300. Ya kami enjoy aja, Bang Al enjoy, kami enjoy gitu. Buat kalian yang pengen nonton Bang Al 5.000 viewers, 6.000 viewers, 4.000 viewers, pengen Bang Al collab mulu. Lu pengen abis collab terus menerus, habis itu libur sebulan. Masih mending tuh ya ngabis collab Komelon kemarin cuma semingguan doang. Ya itu aja lah ya. Jadi sampai sini dulu. Lebih kurangnya gue mohon maaf. Mungkin poin-poin yang gue sampaikan gak masuk di kalian. Jadi sampai sini dulu dan nantikan klip-klip selanjutnya. Thank you.